Ya, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang dibayangi ketidakpastian. Di bidang moneter, BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5% per Juli 2022. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang dibayangi ketidakpastian. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menjelaskan, di bidang moneter BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5% per Juli 2022. Peri menilai keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga rendah di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sesuai dengan garis arah kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas, pro-stability. Sementara 5 kebijakan lain adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan makro berisiko yang akomodatif, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan inklusi, dan juga kebijakan internasional. Dalam kaitan ini, sesuai dengan arah kebijakan, bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate pada level 3,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga rendah. Selain itu, hingga 20 Juli 2022, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi serta pembelian penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan nilai sebesar Rp56,11 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi Bank Indonesia jaga ketahanan ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Solikin Juhro. Beliau adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi Pak Pras, selamat pagi semuanya. Baik, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat, semua juga sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan hari ini. Menarik Pak Solikin kalau kita bicara mengenai kebijakan Bank Indonesia begitu. Sudah mempertahankan sekian lama 3,5%. Apakah ini menjadi bagian daripada upaya Bank Indonesia memang menjaga ketahanan ekonomi nasional? Pak Solikin. Iya, Pak Pras dan para wisatawan sekalian yang kami hormati. Sebagaimana disampaikan di dalam rapat Dewan Gubernur pada bulan Juli yang lalu, bahwasanya Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate ya, atau BI 7-day reverse repo rate ya sebesar 3,5%, dan disampaikan bahwasanya keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga. Tentunya ini di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu kalau kita melihat pertimbangan utama untuk BI tetap mempertahankan suku bunga adalah merujuk pada tekanan pada inflasi inti. Apakah sudah tereskalasi atau masih rendah. Nah, dalam hari ini kita bersyukur bahwasanya inflasi ini memang yang mencerminkan permintaan dan penawaran ini masih terjaga cukup rendah, Pak Pras. Sekitar 2,86 atau di bawah 3%. Nah, kalau Pak Pras tanya bagaimana dengan dinamika global yang lain, termasuk misalkan kenaikan dari Fed Fund Rate, kemudian juga faktor lain yang juga terkait dengan dinamika di global. Tentunya ini semua adalah menjadi bagian atau yang kita pertimbangkan di dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan suku bunga atau tidak. Dan tentunya tapi ini bukan suatu keputusan atau faktor yang utama, karena yang utama adalah bagaimana kita melihat atau mengelola stabilitas ya di tengah bagaimana upaya Bank Indonesia bersama pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi perakiraan inflasi inti ke depan dan juga upaya untuk menjaga keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi di dalam rangka mendorong pemulihan yang lebih cepat, lebih sehat, ini menjadi pertimbangan utama di dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Demikian Pak Pras. Baik, berarti memang kita lihat faktor yang menjadi dasar begitu beragam dari eksternal maupun internal. Tapi kalau kita lihat yang Anda katakan inflasi inti begitu yang memang masih menjadi acuan begitu, bagaimana melihat dengan perkembangan laju inflasi juga di tanah air yang juga trennya kan terus menunjukkan kenaikan ini, Pak Solikin? Iya Pak Pras, kalau kita memang melihat ya angka inflasi secara gelondongan ya, Iya. atau kita kenal dengan indeks harga konsumen atau headline, ini memang meningkat ya. Baik. Kita melihat IHK ini kalau di Juli kemarin ya, secara tahunan atau year on year sekitar 4,94, ini sudah memang di atas kisaran kita ya, 3+1 ya, dan ini tentunya lebih tinggi juga dari bulan sebelumnya yang sekitar 4,35. Namun kalau kita lihat pertama, ini inflasi inti ini juga masih rendah. Tadi sebagaimana kami sampaikan masih sekitar 2,86. Nah, kalau kita melihat juga inflasi secara gelondongan tadi, ini masih lebih bagus sebenarnya dibandingkan dengan inflasi di negara peers. Kalau kita lihat Thailand itu sudah 7,7 Pak Pras. Filipina di atas 6, dan India bahkan juga di atas 7. Jadi kita sebenarnya 4,94 ini ya mudah-mudahan ini masih terkelola dengan baik. Tetapi yang penting tadi adalah bahwasanya inflasi inti tetap terjaga rendah. Kenapa harus concern kepada inflasi inti? Karena inflasi ini adalah inflasi yang mencerminkan ya sisi permintaan dan penawaran gitu. Jadi kita bicara keseimbangan di dalam rangka fundamental ekonomi suatu perekonomian. Memang kalau kita lihat ya ada kelompok lain yang namanya volatile food atau inflasi yang bergejolak. Ya, itu kan inflasi yang terkait dengan bahan makanan ya, bahan energi atau energi ya, atau kalau kita kenal BBM ya, dan sebagainya. Ini memang meningkat gitu. Dan juga kita melihat juga kalau dari sisi kelompok volatile food itu kayak bahan-bahan makanan seperti kalau kita gandum, bawang ya, cabai ya, kemudian kita lihat masalah kayak minyak goreng gitu ya, itu adalah volatile food yang bergejolak. Juga ada ya kelompok yang terkait dengan harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah ya, terkait dengan harga BBM, Pertamax dan sebagainya. Nah, ini juga memang mengalami peningkatan, tetapi ini adalah faktor-faktor yang memang sifatnya bukan fundamental atau bukan yang sifatnya mencerminkan secara utuh keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada di inflasi inti tadi. Porsinya pun kita lihat inflasi inti itu sekitar 60%-an gitu dari gelondongan IHK tadi ya, indeks harga konsumen. Kalau dari sisi volatile food ini porsinya lebih dikit dan juga sama dengan administrative price. Intinya apa Pak Pras dan kawan-kawan semuanya? Ini kita memang penting untuk melihat tekanan ekonomi yang sesungguhnya yang lebih perlu untuk direspon, yang mencerminkan sisi permintaan dan penawaran. Ini adalah inflasi inti. Ini yang menjadi dasar bagi bank untuk mengendalikan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga. Nah, kenapa terjaga rendah? Tentunya kita bersyukur memang ini juga bagian dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian dan juga kredibilitas. Tentunya ini kita bekerja sama dengan otoritas terkait, pemerintah dan juga kementerian lembaga terkait itu. Baik. Nah, satu hal Pak Pras mungkin yang penting juga perhatikan begini. Kita walaupun inflasi inti ini terjaga rendah, kita tentunya juga terus mewaspadai tekanan-tekanan inflasi yang lainnya tadi terkait dengan komponen inflasi yang harga yang bergejolak ya, karena ini kondisi sekarang ini pasokan ya, cuaca dan juga harga pangan dunia itu juga susah ditebak, dia bisa memberikan tekanan. Harga-harga juga terkait dengan peningkatan harga-harga BBM atau yang diatur oleh pemerintah, harga energi ini juga harus kita perhatikan karena memang nanti itu bisa memberikan yang namanya second round Pak Pras. Second round impact itu misalkan nanti juga bisa dampaknya terkait dengan bisa mendorong sisi permintaan dan penawaran tadi inflasi inti dan juga ini mendorong ekspektasi inflasi lah, ini yang harus kita waspadai. Jadi ekspektasi inflasi dan juga second round impact
atau dari harga gejolak maupun harga yang diatur pemerintah. Memang kalau kita bicara mengenai inflasi ini kan memang masih menjadi momok yang menakutkan bahkan bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang kewalahan juga dan akhirnya mereka menaikkan suku bunga acuan mereka. Dan kita lihat Indonesia masih tetap bertahan begitu dengan berbasis kepada inflasi inti. Anda melihat bagaimana lantas bagi kebijakan Bank Indonesia ke depan ini Pak Solikin, mengingat tadi ancaman-ancaman ataupun potensi-potensi ini sudah mulai menunjukkan suatu tingkat kewaspadaan yang bertambah begitu. Ya, tadi benar Pak Pras, itu memang tadi kami sampaikan ya, walaupun tekanan inflasi inti ini terjaga rendah, tapi kita juga harus waspada. Jadi sehingga memang ke depan ini memang Bank Indonesia harus terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi tadi. Dan juga dampaknya kepada inflasi inti ke depan. Karena ini penting sekali, termasuk tadi kami sampaikan bagaimana itu ada second round walaupun tadi dari sisi inflasi yang bergejolak ya, volatile food maupun dari administrative price. Nah, oleh karena itu kita merespon ya dengan bauran kebijakan moneter, dan ini harus dengan menggunakan berbagai instrumen ya, tidak hanya suku bunga. Suku bunga itu satu instrumen saja. Kadang-kadang kita memahami agak perlu diluruskan bahwasanya instrumen kebijakan moneter itu di dalam rangka menjaga stabilitas itu bisa melalui stabilisasi mengelola rupiah ya, nilai tukar, kemudian mengelola likuiditas di pasar uang, dan juga baru meningkatkan suku bunga. Lah, ini adalah satu kesatuan instrumen. Mana yang duluan digunakan itu sesuai dengan urgensinya. Jadi kita melakukan kalibrasi secara istilahnya well planned gitu ya, well calibrated dan juga well communicated, harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik. Baik, itu dia, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana nanti inflasi kemudian nilai tukar rupiah yang menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia akan terus dijaga. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Solikin. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, BI 7 Days Reverse Repo Rate Februari 2020 tercatat 4,75% dan seiring berjalannya waktu sampai dengan Juli 2022, suku bunga acuan Bank Indonesia tetap dipertahankan di level 3,5%. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus kita lihat penguatan sempat kalau kita lihat terjadi 14.915 di 8 Agustus, kemudian terus di tanggal 11 Agustus menjadi 14.799. Jadi ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Berikutnya kita akan cermati dari sisi pergerakan inflasi pemirsa. Di Maret sampai dengan Juli 2,64%, kemudian April 3,47%, Mei 3,55%, Juni 4,35% dan Juli 4,94%. Itu dia untuk pergerakan inflasi di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya Pak Solikin, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, memang ini menjadi suatu langkah yang perlu dicermati dari sisi inflasi. Tadi kita sudah bahas lebih jauh begitu. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah Pak Solikin? Iya Pak Pras, kalau untuk nilai tukar rupiah ini memang ini fenomena tekanan global ya, ini juga tidak hanya dialami oleh Indonesia. Semua negara ya, ini memang mengalami kondisi yang sama gitu. Nah, kita mengalami depresiasi ya, tekanan, tapi itu quite manageable dan itu dibandingkan dengan peer-peer countries lain kayak India ya, Thailand dan juga bahkan Filipina semua ya, ini kita masih relatif kuat di dalam menopang atau menghadapi tekanan-tekanan itu. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini ya, ini memang kondisi yang sangat tidak baik ya untuk dalam konteks dunia saat ini ya, dengan bagaimana tadi kita bicara ancaman inflasi dan juga yang mengarah kepada stagflasi, karena inflasi itu direspon oleh negara-negara lain melalui peningkatan suku bunga, sehingga itu menekan pertumbuhan ekonomi, dan itu tentunya juga dibarengi dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi, karena memang
di dalam konteks itu the Fed Fund Rate itu juga meningkat beberapa waktu yang lalu, Ya. lebih hawkish, walaupun sekarang ini sudah relatif mereda. Nah, ini semua menimbulkan ketidakpastian global yang mana mempengaruhi arus modal ke negara-negara emerging market. Jadi semua ini tidak unik Indonesia, tetapi dialami oleh semua negara, kebanyakan negara. Dan kita tadi sebagaimana saya sampaikan ya, tekanan rupiah itu memang quite manageable, dan juga ini bahkan ini lebih baik dibandingkan dengan negara-negara BRICS. Bahkan ini kondisi-kondisi terakhir ini kita bersyukur dengan respon kita memberikan sinyal kebijakan yang kuat, bagaimana juga Bank Indonesia effort kita ada di pasar dan mengupayakan nilai tukar itu sesuai dengan mekanisme pasar dan align with its fundamental gitu ya. Ini membawa perbaikan sentimen, dan sekarang kita melihat beberapa kondisi terakhir ini rupiah kembali lagi menguat dan juga ada beberapa info masuk ke Indonesia. Baik, itu dari sisi nilai tukar rupiah. BI juga memproyeksikan, kita lihat pertumbuhan ekonomi rentangnya 4,5 sampai dengan 5,3% di sepanjang tahun 2022 ini. Seberapa jauh rentang ini menjadi satu hal yang membangun optimisme baru nih bagi pelaku pasar khususnya di tanah air? Ya Pak Pras dan Pirsawan semuanya, ini kalau kita melihat rentangan PDB growth ya, atau pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,3% ini sudah kita perhitungkan, ini adalah konsisten dengan upaya untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia ini berjalan lebih baik, lebih seimbang. Jadi dari sisi pertumbuhan, dari sisi stabilitas, juga dari intermediasi maupun kinerja eksternal. Nah, kita melihat, kita bersyukur Pak Pras, di realisasi PDB triwulan yang kedua tadi, barusan diumumkan minggu lalu ya, ini kita tumbuh sebesar 5,44% ini. Angka ini jauh di atas capaian triwulan sebelumnya, dan juga bahkan prediksi kita semua, beberapa teman-teman analis juga, tentunya ini adalah berkat topangan permintaan domestik yang terus meningkat ya, karena kita bicara mobilitas perekonomian, mobilitas dari masyarakat sudah mulai bergerak gitu ya, juga konsumsi rumah tangga, dan ini tentunya mendukung kuatnya domestic demand kita, khususnya dari sisi konsumsi swasta. Nah, dari sisi itu kalau kita lihat juga dari sisi ekspor ya, kita juga ada peningkatan ya, karena memang permintaan dari mitra dagang kita itu juga tetap kuat. Ya, semua bukti-bukti juga kita tunjukkan Pak Pras ya, di dalam beberapa informasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia, bahwasanya untuk lapangan usaha ya, baik itu terkait dengan pengolahan, transportasi, dan juga perdagangan besar maupun eceran ya, juga akomodasi, restoran, makanan, minuman, ini semua mengalami peningkatan. Dan ini kami meyakini bahwasanya memang topangan permintaan domestik khususnya konsumsi swasta ini akan tetap kuat. Dan ini tentunya menjadi momen yang bagus bagi kita semua. Ya, tentunya di dalam konteks tentunya ada protokol kesehatan, itu menjadi hal yang memang kita harus kawal, tetapi pokoknya mobilitas ekonomi yang sudah membaik ini menjadi suatu momentum perbaikan ya ke depan ini untuk mendorong perekonomian dari sisi domestic demand. Dan ini menurut kami angka 4,5 sampai 5,3 ini adalah visible untuk bisa kita upayakan di dalam with our best effort. Demikian Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor bisnis ataupun usaha di tanah air ya begitu, yang kira-kira memang akan menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, apakah juga salah satunya karena terpicu dengan ditahannya tren suku bunga acuan di level 3,5% tadi, Pak Solikin? Iya, gini, kalau kita melihat sektor-sektor ini ya, kan kita bicara ya fakta tadi sebagaimana kami sampaikan ya, bagaimana faktor atau sektor industri pengolahan ya, transportasi, pergudangan, ini semua bangkit gitu ya. Terutama juga untuk perhotelan, sebagaimana kita saksikan beberapa kegiatan yang sudah mulai marak saat ini. Nah, ini terus bagaimana kita melihat bagaimana apakah ini tertahan dengan oleh suku bunga atau tidak ya. Ini memang tentunya ini juga kita perhatikan. Kenapa? Memang ini justru ini yang menjadi penting Pak Pras. Karena ekonomi kita itu sedang menggeliat-geliatnya gitu. Kalau katanya kalau orang tua kita itu baru sembuh dari dari sakit gitu ya. Kita sedang mulai mau saja. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati di dalam rangka melakukan respons gitu. Maka yang tadi kami sampaikan ya, kita dalam melihat respon kebijakan moneter itu harus secara utuh gitu.
secara utuh. Kita juga kita melihat ada mengelola pengelolaan nilai tukar, mengelola likuiditas di pasar uang ya, dan juga kita bicara suku bunga ya. Nah, ini kita melihat mana yang menjadi urgensi kita di tengah-tengah kita mengawal stabilitas ya, baik dari sisi internal kita terkait dengan inflasi yang tertekan, walaupun tadi kita sampaikan intinya masih kuat, masih stabil, tapi kita melihat sementara tekanan nilai tukar global yang juga dialami oleh negara-negara emerging market yang lain ya. Nah, tapi sementara ekonomi kita tuh udah tumbuh menggeliat, tetapi masih belum sehat-sehat banget gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu Pak Pras. Jadi sehingga kenapa Bank Indonesia selama ini kita membuat mengkalibrasikan ya, kita tetap konsisten di dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan juga sesuai dengan fundamental ya, line with juga ekspektasi pasar ya, juga bahkan kita juga sudah duluan padahal ya kita mengelola likuiditas melalui normalisasi kebijakan likuiditas ya, kita bagaimana GWM itu kita tingkatkan kita naikkan secara bertahap sampai September. Itu adalah upaya kita sebenarnya bagaimana kita itu sebenarnya sudah ahead of the curve. Tidak memang dengan suku bunga, tapi dengan instrumen lainnya. Nah, suku bunga tentunya akan menjadi suatu instrumen juga yang penting. Tentunya tadi bagaimana kami sampaikan, itu tentunya dengan melihat tekanan-tekanan yang memang muncul, terutama dari sisi inflasi inti. Dan juga dengan tentunya semua itu akan dikalibrasikan dengan memperhatikan alignment yang tepat, ramuan yang tepat untuk mendorong stabilitas dan juga pertumbuhan. Makanya kalau kita bicara oleh Pak Gubernur ya di dalam tadi rilis tadi beberapa tadi juga ada rilis tadi itu kita ini bicara secara utuh bauran kebijakan. Jadi strategi kita itu adalah menggunakan bauran kebijakan bank sentral gitu. Ya. Ada jamu manis dan ada jamu pahit gitu. Ya, jamu pahit memang konteksnya memang suku bunga moneter untuk menjaga stabilitas, tetapi kita punya banyak jamu manis gitu, ya, mendorong regulasi di dalam makroprudensial, juga di dalam konteks payment system untuk mendorong EKD ya, ekonomi keuangan digital, dan berbagai upaya-upaya kita untuk mendorong jamu manis sehingga memang diharapkan ekonomi kita bisa tumbuh secara seimbang. Itu dia Pak Solikin. Berarti secara umum Bank Indonesia melihat kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik begitu dari pandangan sisi moneter. Lantas kalau kita kebijakan tadi GWM ini apakah memang cukup efektif begitu meningkatkan likuiditas perbankan dan juga nanti akan memberikan suatu dampak yang multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya, Pak? Iya, jadi begini Pak Pras ya. Respon kebijakan itu tentunya akan mempengaruhi sektor real ya. Di dalam ekonomi itu istilahnya harus tertransmisi dengan baik. Jadi yang kita namakan itu ada transmisi kebijakan moneter misalkan. Nah, ini akan terjadi apabila pasar itu kondusif. Pasar uang kondusif ya, sehingga apa yang terjadi di dalam beberapa waktu yang terakhir ini ya, kalau kita tahu semasa pandemi itu kan kita melakukan penggelontoran likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi gitu. Jadi sehingga dampaknya secara pada akhirnya memang sudah kita perhitungkan bahwasanya memang itu akan ekonomi itu tumbuh, tetapi likuiditas di pasar itu masih ample gitu. Nah, inilah yang harus dinormalisasi gitu. Normalisasi pun juga tujuannya? Pertama memang mengupayakan supaya tadi respon kita itu lebih optimal dalam konteks supaya nanti dalam konteks mendorong transmisi kebijakan tadi. Tetapi yang penting kita adalah mengupayakan agar normalisasi tadi atau penyerapan melalui likuiditas tadi itu tetap tidak mengganggu potensi bank ya di dalam mendorong proses intermediasi atau menyalurkan kredit maupun juga melakukan pembelian di pasar SBN misalkan gitu. Nah, ini yang kita upayakan gitu. Karena kalau tadi kita lihat Pak Pras itu alat likuiditas kita tuh masih ample gitu. Rasio-rasio pun juga yang kita normalisasi juga belum sepenuhnya gitu. Tapi kita melakukan itu dengan hati-hati dan dengan terukur. Itu dia, berarti memang langkah yang sudah
sangat matang begitu yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mempertahankan juga laju pertumbuhan ekonomi nasional dan juga sambil menjaga bagaimana ritme geliat ekonomi juga tetap bergerak begitu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Pak Solikin, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel. Tentu akan menjadi insight baru bahwa optimisme masih akan tetap dibangun terus untuk membangun Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Solikin. Terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.